welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya Dinda. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video mengenai internet. Nah, pasti kalian semua yang menonton video ini sudah tidak asing dong dengan yang namanya internet. Sebab saat ini, internet bisa dikatakan menjadi suatu kebutuhan pokok atau kebutuhan primer bagi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pada kali ini saya akan membahas internet mulai dari manfaatnya dalam berbagai bidang kehidupan, dampak positif negatif internet, lalu cara menggunakan atau memanfaatkan internet dengan bijak untuk hal-hal positif, serta hal yang perlu kita waspadai dalam perkembangan media sosial saat ini. Nah, untuk persingkat waktu, lanjut aja yuk, langsung kita membahas pembahasan yang pertama. Nah, yang pertama itu saya akan membahas mengenai manfaat internet dalam berbagai bidang kehidupan. Internet itu sendiri banyak sekali membawa manfaat dalam bidang kehidupan manusia, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, pemerintahan, ekonomi atau bisnis, hingga bidang transportasi. Nah, pada kali ini saya akan membahas dua manfaat internet dalam bidang pendidikan dan ekonomi atau bisnis. Pada bidang pendidikan sendiri, tentunya internet ini memberikan banyak sekali manfaat bagi penggunanya. Pada bidang pendidikan, internet dapat dimanfaatkan salah satunya sebagai bahan ajar atau sumber belajar bagi peserta didik maupun pendidik. Internet juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran jarak jauh, salah satunya dengan memanfaatkan media LMS atau Learning Management System, yang dimana LMS ini berbasis web. Pada LMS sendiri, pembelajaran dilakukan secara asinkronus. Lalu, untuk bidang ekonomi atau bisnis, saat ini internet dimanfaatkan untuk media promosi sekaligus media jual beli. Salah satunya dimanfaatkan untuk transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet atau yang bisa kita sebut juga e-commerce. Dengan adanya internet dan muncul e-commerce ini, kegiatan jual beli dapat dilakukan dengan mudah di mana saja, kapan saja selama penjual dan pembeli ini memiliki jaringan internet dan smartphone, tab, iPad maupun komputer maupun laptop. Nah, yang sudah seperti yang kita ketahui ya, saat ini tuh e-commerce sudah banyak banget ada di sekitar kehidupan kita. Salah satunya itu kayak ada Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan lain-lainnya. Dan dengan adanya e-commerce ini tentu sangat memberikan kemudahan dan keuntungan bagi penjual maupun pembeli. Sebab penjual tidak perlu lagi menyewa tempat dan mengeluarkan biaya untuk menyewa toko atau sebagainya. Dan dengan adanya e-commerce juga, pembeli juga tidak perlu lagi harus datang ke tempat untuk membeli produk atau barang yang diinginkan. Namun bisa dapat membelinya secara online dengan mudah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa internet itu memberikan banyak sekali manfaat dalam berbagai bidang kehidupan manusia saat ini, khususnya untuk bidang pendidikan dan bidang ekonomi atau bisnis. Lalu selanjutnya yang kedua, saya akan membahas mengenai dampak positif dan negatif dari penggunaan internet. Untuk dampak positifnya sendiri dari penggunaan internet yaitu 1. Memudahkan kita dalam mengakses berbagai informasi yang ingin kita ketahui. Kedua, memudahkan kita melakukan komunikasi secara global dengan banyak orang karena adanya media sosial. Yang dimana seperti kita ketahui saat ini media sosial sangat berkembang pesat sebagai media komunikasi. Yang ketiga, memudahkan akses layanan seperti layanan kesehatan, pemerintahan, layanan transportasi, dan lain-lainnya. Keempat, mempermudah pekerjaan dengan adanya remote working, yang dimana kita dapat mengatur pekerjaan atau memantau pekerjaan dari jarak jauh selama adanya internet. Yang kelima, memudahkan kegiatan pembelajaran dengan adanya e-learning atau electronic learning. Nah, itu dia beberapa dampak positif dari penggunaan internet yang dapat kita rasakan. Namun, internet juga memberikan dampak negatif untuk penggunanya, yaitu 1. Kecanduan internet. Menggunakan internet yang terlalu berlebihan dan tidak bijak akan membuat seseorang merasa terus-menerus membutuhkan internet, yang dimana membuat orang tersebut menjadi kecanduan dan ketergantungan terhadap internet. Kedua, membuat seseorang mengabaikan orang di sekitarnya. Ketika seseorang menggunakan internet terlalu lama, secara tidak sadar bisa membuat orang tersebut mengabaikan keluarga dan orang terdekat darinya. Yang ketiga, bullying. Bullying ini dapat terjadi juga di internet, salah satunya di media sosial.
Misalnya, dengan memberikan komentar negatif secara massal dan terus-menerus pada postingan korban bullying tersebut. Meskipun dilakukan di media sosial, komentar negatif tersebut tetap akan sangat mempengaruhi mental penerimanya. Dan itulah beberapa dampak negatif dari penggunaan internet. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan internet secara bijak agar memberikan dampak positif bagi kehidupan kita. Nah, untuk pembahasan yang ketiga ini, saya akan membahas cara menggunakan atau memanfaatkan internet secara bijak untuk hal-hal positif. Pertama, kita perlu bersikap bijak dalam menyikapi setiap konten yang ada di internet. Mulai dari membacanya dengan cermat dan menelaah dahulu kebenaran konten tersebut. Kedua, tidak boleh menyebarkan berita bohong atau hoaks di internet, karena dapat menjadi kesalahpahaman. Ketiga, menggunakan bahasa yang sopan dan tidak kasar seperti cacian atau makian. Dan yang terakhir, keempat, kita perlu membatasi waktu penggunaan internet dengan kegiatan lainnya agar tidak kecanduan internet atau ketergantungan terhadap internet. Jadi, jika kita menggunakan internet secara bijak dan cerdas, maka akan mendapatkan hal-hal positif bagi penggunanya. Dan yang terakhir, saya akan membahas hal yang perlu waspadai dalam perkembangan media sosial, yang dimana sudah kita ketahui saat ini bahwa media sosial itu merupakan salah satu bagian dari internet, dan media sosial saat ini berkembang sangat pesat. Lalu media sosial sendiri itu memberikan dampak yang sangat banyak pada kehidupan manusia, dan karena itu kita sebagai penggunanya perlu mewaspadai hal-hal yang ada di media sosial agar tidak berdampak negatif bagi kita sebagai pengguna. Berikut ini hal-hal yang perlu diwaspadai dalam bermain sosial media, yaitu 1. Privacy. Dalam hal ini, sosial media atau media sosial dapat mengekspos informasi pribadi kita kepada orang yang tidak dikenal. Oleh sebab itu, pastikan kita memahami terlebih dahulu pengetahuan mengenai privasi dan mempertimbangkan hal apa aja atau membatasi informasi pribadi apa aja yang akan kita bagikan pada platform sosial media atau media sosial tersebut. Yang kedua, ada cyberbullying. Media sosial ini dapat menjadi platform untuk perundungan atau penghinaan online. Nah, oleh sebab itu, kita harus pastikan bahwa kita sebagai penggunanya menghindari perilaku tersebut dan melaporkan konten yang tidak pantas kepada moderator atau administrator media sosial. Yang ketiga, konten tidak pantas. Media sosial seringkali berisi konten yang tidak pantas seperti kekerasan, pornografi, atau diskriminasi. Oleh karena itu, pastikan kita dapat memilih platform sosial media atau media sosial yang tepat dan jangan melihat atau berpartisipasi dalam konten yang tidak pantas. Dan terakhir, yang keempat, ada hoax. Media sosial ini dapat menjadi sumber berita palsu atau informasi yang salah. Pastikan kita harus memverifikasi dan menelaah informasi yang diterima sebelum membagikannya kepada orang lain dan memilih sumber berita yang terpercaya. Dan itulah beberapa hal yang perlu kita waspadai dalam perkembangan media sosial saat ini. Nah, dapat saya simpulkan dari pembahasan yang telah saya sampaikan bahwa internet merupakan suatu hal yang memberikan banyak manfaat dan dampak positif bagi kehidupan manusia jika kita sebagai penggunanya menggunakannya dengan secara bijak dan cerdas. Namun, internet juga akan memberikan dampak yang negatif bagi kehidupan jika kita tidak bijak dalam memanfaatkannya dan kurang mewaspadai dalam menggunakannya. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai internet. Semoga pembahasan yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa. Terima kasih dan bye guys.